Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu job order costing. Dalam job order costing atau sering disebut dengan job costing, yaitu adalah biaya produksi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Oleh karena itu, di dalam job ini perhitungan harga pokok perusahaan dibuat berdasarkan pesanan. Bagaimana jika tidak ada pesanan, maka secara harfiah mereka tidak akan melakukan proses produksi. Sehingga perhitungan harga pokoknya adalah berdasarkan pesanan tersebut atau sering kita sebut dengan job. Yang kedua ada catatan detail atas job yang dilakukan pada job order cost sheet atau sering disingkat dengan cost sheet. Oleh karenanya, nanti setiap job akan memiliki satu cost sheet. Yang ketiga yaitu ada job costing mengakumulasikan biaya upah langsung dan juga biaya overhead untuk tiap-tiap job. Artinya setiap job maka memiliki tiga komponen, yaitu ada biaya bahan baku, ada upah bekerja langsung dan upah bekerja tidak langsung, dan ada biaya overhead applied. Nah, di sini ada contoh kosit atau kertas biaya, yaitu ini kertas biaya ini punyanya Ribbon Company. Punyanya si pemiliknya yaitu Ribbon Company. Di sini kita lihat diasumsikan job cositnya memiliki uh, miliknya Ribbon Company dapat diperhatikan di atas ini ada header yaitu ada kepala dokumen. Di sini ada kepala dokumen uh, dan di sini ada nama perusahaannya. Ini ada nama perusahaannya. Lengkap dengan alamatnya. Kemudian di bagian bawahnya disebutkan siapa pemesan job ini. Kemudian di bagian bawahnya ada tanggal pemesanan. Ada tanggal pemesanan, ada nomor pemesanan, ada pemesanan itu dibuat berapa banyak. Di sini kita lihat yaitu sebanyak 10. Dan di sini kita lihat ada tanggal kapan job ini dipesan dan kapan job ini dikerjakan, kapan job ini pemilik ini ingin job ini diselesaikan dan tanggal berapa job ini diselesaikan oleh perusahaan. Di sini ada bahan baku langsung. Di sini dapat kita lihat yaitu ada tanggal pemesanan, ada nomor tanggal pemesanan yaitu sesuai dengan urutan yang ada permintaan dan ada total jumlah. Di sini kita totalkan keseluruhan jumlah bahan bakunya yaitu sebesar $2.510.000. Dan kemudian di bawahnya ada tenaga kerja langsung, yaitu di sini ada tanggal bekerja dan ada berapa berapa banyak jam bekerja dan ada biayanya. Jadi setiap pekerjaan kita itu dihitung per jam. Jadi maka semua totalnya dapat kita biaya total keseluruhannya itu sebesar $1.568.000. Yang kemudian di bawahnya ada overhead pabrik yang dibebankan. Di sini ada tanggal pengerjaan, ada jam mesin, dan kemudian ada jumlah, dapat kita lihat di sini total dari biaya keseluruhan. Sehingga kita lihat di sini ada bahan baku langsung, ada dari ketiga ini kita totalkan yaitu ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang dibebankan, maka total keseluruhannya yaitu sebesar $5.254.000. Kemudian di sini ada biaya lain-lain yaitu di sini
kita bakal tahu nih perusahaan bakal memperoleh profit atau tidaknya. Di sini ada harga jual, ada biaya pabrik, ada beban pemasaran, ada beban administrasi, ada biaya untuk membuat dan menjual, dan maka kita lihat di sini perusahaan akan menghasilkan profit itu sebanyak berapa. Di sini kita lihat labanya itu sebesar 1.410.000. Di sini ada contoh kasus sederhana yang dapat kita lihat. PT Budi Pekerti mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 101. Data biaya di bulan Maret 2017 yaitu sebagai berikut. Di sini ada direct material dan ada direct labor. Dapat kita lihat yaitu pada pemesanan tanggal 14 minggu pertama, yaitu pekerjaan jam bekerjanya itu sebanyak 90 jam, maka setiap jam itu dihitung sebesar 6.200. Maka bakal kita hitung 6.200 ini dikalikan 90 jam, maka hasilnya yaitu sebesar Rp600.000. Dan begitu seterusnya. Factory overhead dibebankan dengan tarif Rp80.000 per jam. Untuk pekerjaan nomor 101 ini jam mesin yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh sama yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada di sini ada nama perusahaannya, di sini kita tulis alamat lengkapnya, ada nomor pemesan, ada alamat lengkapnya, dan ada berapa banyak pesanan ini dibuat. Di sini ada job number-nya. Jadi setiap pesanan itu pasti diberi nomor agar si perusahaan ini mudah untuk menghitungnya. Dan di sini ada tanggal pemesanan, ada tanggal dikerjakannya job ini, kapan si customer ini pengen diselesaikan jobnya, dan ada si perusahaan menyelesaikan job ini. Nah, di sini ada direct materials. Kita asumsikan yaitu pada tanggal 14 bulan 3 2011, yaitu direct materials-nya sebesar Rp600.000 yang ada di contoh soal tadi, maka total keseluruhan dari direct materials itu yaitu sebesar Rp1.131.000. Di sini ada direct labor. Direct labor itu biaya bekerja. Jadi minggu pertama itu dia bekerja selama 90 jam. Nah, dari per jam itu hitungan dibayar sebesar 6.200. Maka kita kalikan 6.200 itu dikali 90 jam, maka kita bakal dapat nih cost-nya sebesar berapa. Cost-nya itu dapat kita lihat yaitu sebesar Rp558.000. Maka kita bakal dapat nih total direct labor-nya yaitu sebesar Rp1.069.000. Di sini ada factory overhead applied, yaitu ada jam bekerja mesinnya itu 10 jam, ada rate-nya itu 80.000, maka kita kalikan 10 jam ini dikali 80.000, maka hasilnya yaitu adalah Rp800.000. Ini yang disebut dengan factory overhead applied. Kenapa kita menggunakan saldo per saldo overhead? Kalau kita
kita menggunakan overhead yang real biasanya disebut dengan biaya overhead aktual. Nilai overhead aktual itu bisa kita dapatkan di akhir bulan berikutnya. Contohnya itu biaya listrik. Misalkan job order ini menyelesaikan pada tanggal 25, maka kita untuk menghitung berapa pemakaian listrik itu belum bisa menentukannya. Kenapa bisa begitu? Karena tagihan PLN bisa kita peroleh itu ketika kita menggunakan sistem tagihan baru diperoleh di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Karena kendala-kendala inilah kita tidak mungkin membebankan overhead berdasarkan yang real atau aktual. Kita harus menggunakan yang applied overheadnya. Itulah mengapa menggunakan predetermined rate kita jumlahkan, kemudian inilah minimal datanya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dari total keseluruhan ini kita totalkan totalnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, mengenai akuntansi job order costing ini adalah kita menjurnal di job order costing. Gimana caranya? Yang pertama itu kita melibatkan pastinya 8 jurnal akuntansi ya dalam job order costing. Yang pertama dalam pembelian bahan baku, kedua upah buruh pabrik yang terjadi, yang ketiga biaya factory overhead atau biaya pabrik ya yang terjadi. Selanjutnya yang keempat penggunaan bahan baku, yang kelima pendistribusian biaya factory overhead, estimasi factory overhead yang dibebankan ke tiap pesanan, penyelesaian pesanan, dan yang terakhir penjualan produk atau penyerahan jasa. Yang pertama pada akuntansi materials, saat pembelian bahan baku materials kita akan menjurnal materials pada debit dan accounts payable pada kredit. Jika pembeliannya tunai, maka kreditnya adalah cash. Selanjutnya ketika kita menggunakan bahan baku, kita akan mendebit work in process dan kreditnya materials. Work in process ini untuk bahan baku langsung, dan bahan baku tidak langsung kita menggunakan factory overhead control. Kreditnya materials. Selanjutnya jika kita lihat dari T account, pada account payable masuk ya 25.000. Tadi kita sudah melakukan transaksi kredit ya pada account payable. 25.000 ini adalah materials, kita masukkan ke materials, dan keluar materialnya sebanyak 6.000 dan 31.000. 6.000 ini untuk factory overhead control dan 31.000 nya ini untuk work in process. Pada work in process di sini digabungkan untuk beberapa job. Dokumen sumbernya pada permintaan bahan baku diurutkan berdasarkan job number dan diinput ke dalam job cost sheet. Selanjutnya untuk akuntansi labor atau tenaga kerja, yang pertama saat terjadinya biaya upah buruh. Di sini terjadinya pengakuan gaji pada labor, debitnya payroll dan kreditnya accrued payroll, karena belum diberikan ya gajinya kepada karyawan, jadi kreditnya accrued payroll. Selanjutnya kita alokasikan biaya upah buruh. Alokasikan biaya upah buruh langsung, work in process, dan biaya upah buruh tidak langsung, factory overhead. Kreditnya sama payroll. Jika dilihat dari T account, accrued payroll-nya 31.000 pada payroll ya. Masuk payroll di debit 31.000, 4.000 dan 27.000-nya ini masuk ke dalam factory overhead control dan work in process. Sama seperti tadi, work in process-nya terdiri dari beberapa job. Dokumen sumbernya dari kartu jam kerja yang diurutkan berdasarkan job
number dan di-input ke dalam job costing. Selanjutnya untuk akuntansi factory overhead, saat terjadi biaya factory overhead aktual atau yang benar-benar terjadi, kita akan mendebit factory overhead control dan kreditnya kita sesuaikan dengan kita menggunakan apa atau memakai apa. Di sini pabrik menggunakan mesinnya, jadi kita mengkreditkan akumulasi depresiasi mesin dan menggunakan asuransi, mungkin ini asuransi gedung ya. Selanjutnya mengestimasikan biaya factory overhead applied. Jadi factory overhead applied ini digunakan untuk mengumpulkan semua biaya produksi ya. Jadi semua biaya factory overhead itu dialokasikan ke job atau pesanan. Untuk menghitung saldonya atau nominalnya, kita menggunakan predetermined overhead rate. Jadi pabrik itu menggunakan tarif overhead namanya. Tarif overhead kita hitung total jam penggunaannya, lalu kita kalikan dengan tarif overhead. Di sini tarif overheadnya $40, kita jumlahkan menjadi dan hasilnya 13.200. Nah, kita jurnal kepada work in process dan applied factory overhead. Kita masukkan 13.200 ini, debitnya work in process dan applied factory overhead. Applied factory overhead ini adalah bentuk akun sementara untuk factory overhead. Lalu setelah itu kita tutup applied factory overhead ini ke factory overhead control. Ini jika dilihat dari account, ya, material, payroll, akumulasi depresiasi, prepaid insurance, total dari ini semua adalah factory overhead control 15.000 sekian. Lalu applied factory overhead-nya itu tadi 13.200 termasuk work in process juga dan beberapa job juga di sini ya. Dokumen sumbernya dari log mesin menunjukkan jumlah pemakaian mesin untuk tiap job. Biaya overhead dipisah sesuai dengan predetermined rate per jam kerja mesin. Selanjutnya, ketika akuntansi untuk job yang selesai dan produk yang telah terjual. Pada kasus job 5574, dia selesai. Selanjutnya dikirim ke pelanggan. Jika dikirim ke pelanggan, kita mencatatkan account receivable dan pada sales, lalu cost of goods sold pada work in process. Kita di sini mencatat utang dan penjualan. Selanjutnya cost of goods sold-nya 5254 dan pada work in process. Work in process-nya berkurang ya, senilai 5254. Dan setelah itu pada kondisi job 5575 yang telah selesai, dia disimpan. Itu kita jurnal debitnya finished goods karena dia bertambah ya finished goods-nya, lalu work in process-nya dia berkurang senilai 56.926. Nah, bila pembuatan pesanan ditujukan sebagai komponen gunakan pada pesanan atau berdomain, maka biaya penyelesaian tersebut tidak dibalikan kepada penjual, melainkan ke materials. Gitu. Jadi kalau semisal produknya akan digunakan kembali untuk produksi, kita debitnya berarti materialsnya. Nah, di sini ada job order costing pada perusahaan jasa, yaitu biaya upah langsung dan biaya yang terkait dengan upah langsung biasanya merupakan biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Yang kedua ada determine overhead rate, biasanya dihitung berdasarkan rate labor cost. Yang ketiga merupakan hal yang lazim, biasanya upah buruh digabungkan dengan predetermined overhead rate, sehingga jumlah yang dibebankan ke tiap job
job per jam upah buruh menggambarkan biaya upah dan overhead-nya. Nah, di sini ada contoh job posisi pada perusahaan jasa, yaitu dapat kita lihat di sini, yaitu perusahaan jasanya yaitu adalah pengecara, ikhtisar penugasannya ya di sini. Nah, di sini dapat kita lihat ada nama klien, jenis penugasannya apa, dan ada nomor penugasannya. Nah, di sini ada tanggal kontrak, ada tanggal teriminasi, dan ada partner pengawas. Dan kemudian di sini ada waktu partner, yaitu ada periode yang berakhir, ada jam bekerja, ada tarif, dan ada jumlah. Karena ini perusahaan jasa, jadi setiap jam yang kita keluarkan itu bakal dihitung. Ya, nah, di sini kita lihat yaitu totalnya yaitu sebesar 4.500.000 dolar. Di sini ada waktu pelaksanaan yaitu periode yang berakhir pada tanggal 31 bulan 5 2019 yaitu sebanyak 200 jam. Penggunanya itu sebanyak 200 jam, tarifnya itu sebesar 60 dolar, maka kita totalkan 200 jam ini dikali 60.000, maka hasilnya yaitu sebesar 12 dolar. 12.000 dolar. Nah, di sini ada biaya lain-lain karena ini perusahaan jasa, jadi setiap hal yang kita lakukan itu bakal dihitung oleh perusahaan maupun pengeluaran kegiatan itu semuanya bakal dihitung biayanya. Di sini ada biaya lain-lain yaitu ada periode yang berakhir pada tanggal 31 bulan 5 2019, ada biaya perjalanan, ada biaya makanan, ada biaya fotokopi, ada telepon. Kan kalau biasanya kalau pengacara ya, biasanya kalau itu kita harus menghubungi itu berarti kita harus butuh pulsa nih. Jadi kita butuh biaya lagi nih buat beli pulsa. Ada deskriptif dan maka di sini ada biaya saksi. Saksinya juga dibayar. Maka totalnya di situ kita lihat yaitu sebesar 1.993 dolar. Baik, sekian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.